Tidak ada yang menyangka, bangunan megah yang selama ini disebut sebagai pusat kebanggaan militer Israel kini tinggal puing. Dalam hitungan menit, akademi utama itu luluh lantak, dihantam serangan balasan 4 negara Timur Tengah. Iron Dome yang selalu dibanggakan ternyata hanya jadi Iron Donut, olong di mana-mana. Dunia terhenyak, Israel malu besar. Halo sahabat Biza Lokalan. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Jangan lupa tulis asal kota kalian di kolom komentar ya, biar kita makin akrab. Sebelum masuk ke cerita, dukung terus channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, share, dan komen agar kami semangat menghadirkan kisah-kisah viral yang menyentuh hati dan membuka mata. Israel dikenal sebagai negara dengan kekuatan militer yang selalu dipamerkan ke dunia. Sistem pertahanan canggih, pasukan elit, dan akademi militer yang disebut sebagai tempat lahirnya jenderal-jenderal masa depan. Namun di balik itu semua, ada kesombongan yang perlahan berubah menjadi bumerang. Dalam 72 jam terakhir, mereka nekat melancarkan serangan ke 6 negara Timur Tengah. Serangan itu disebut sebagai bentuk dominasi, padahal justru menjadi titik awal kehancuran. Koalisi 4 negara di Timur Tengah tak tinggal diam. Dalam diam, mereka menyusun strategi rapi, menghitung setiap langkah, dan menunggu saat paling tepat untuk membalas. Akademi militer utama Israel di Tel Aviv dipilih sebagai target. Tempat yang selama ini diagung-agungkan sebagai simbol kekuatan, kini menjadi sasaran empuk. Langit Tel Aviv cerah pagi itu. Kadet militer sedang berlatih di lapangan, penuh percaya diri. Para instruktur mengawasi dengan bangga, merasa akademi itu benar-benar tak tersentuh. Tidak ada yang menyangka, hanya dalam hitungan jam, suasana megah itu akan berubah menjadi mimpi buruk. Kesombongan membuat Israel abai. Mereka yakin sistem pertahanan yang dipasang berlapis-lapis sudah cukup untuk menahan segala ancaman. Namun, koalisi 4 negara datang dengan cara berbeda. Mereka tidak hanya mengandalkan jumlah rudal, tetapi juga strategi yang membuat musuh lumpuh sebelum sempat bernapas. Ketika tanda peringatan pertama muncul di radar, komando Israel masih santai. Mereka mengira itu hanya gangguan biasa, atau sekadar latihan. Tapi sesaat kemudian, ratusan titik merah muncul serentak. Itulah awal dari hujan api yang akan merubah sejarah. Koalisi bergerak dalam keheningan yang mematikan. Rudal balistik sudah dikunci ke target utama, drone tempur melayang menutup udara, dan artileri jarak jauh siap menyala. Akademi militer yang dulunya menjadi pusat kebanggaan, kini ibarat rumah kaca yang menunggu dilempari batu. Kesombongan Israel akhirnya terbukti mahal. Keberanian menyerang 6 negara hanya dalam waktu singkat membuat koalisi bersatu. Dan persatuan itulah yang menjadi mimpi terburuk bagi mereka. Tidak ada musuh yang lebih berbahaya selain musuh yang kompak dan marah dalam satu waktu. Gelombang serangan pertama segera dimulai. Dari kejauhan, suara gemuruh rudal yang dilepaskan serempak terdengar. Udara Tel Aviv bergetar, seperti tanda alam bahwa badai besar sudah datang. Para kadet yang masih berlatih berhenti, menengadah ke langit, bingung melihat jejak asap yang kian mendekat. Mereka belum sadar bahwa saat itu juga sejarah militer Israel akan tercoreng untuk selamanya. Akademi itu akan runtuh bukan karena kurangnya teknologi, melainkan karena kesombongan yang membuat mereka buta. Dan ketika kesombongan dipertemukan dengan strategi matang, hasilnya hanya satu, kehancuran. Langit Tel Aviv yang awalnya cerah mendadak berubah jadi mimpi buruk. Suara sirene meraung panjang, memecah ketenangan pagi. Para kadet yang masih berlatih di lapangan kaget. Sebagian berhenti bergerak,
sebagian lain berlari mencari perlindungan. Namun, sebelum sempat memahami apa yang terjadi, cahaya merah menyala di langit. Ratusan rudal meluncur cepat dari berbagai arah. Gelombang pertama datang bagai badai. Rudal presisi menghantam gedung utama akademi. Dinding baja yang digembar-gemborkan tahan ledakan hancur berkeping-keping. Ledakan keras mengguncang hingga radius beberapa kilometer. Debu dan asap tebal langsung menutupi pandangan. Bangunan yang semula berdiri megah kini berubah jadi kawah besar. Belum sempat pasukan Israel bernapas, gelombang kedua menyusul. Puluhan drone kamikaze menyambar barak kadet dan gudang persenjataan. Suara ledakan beruntun terdengar seperti dentuman guntur tanpa henti. Api menjalar cepat, membakar kendaraan militer yang diparkir rapi. Truk logistik dan tank lapis baja berubah jadi bangkai besi yang terbakar seperti mainan plastik. Kepanikan merebak. Para kadet berteriak, berlarian tanpa arah. Sebagian terjebak di reruntuhan, sebagian lain tertimpa serpihan baja dan kaca yang beterbangan. Instruktur berusaha menenangkan, tapi suaranya kalah dengan gemuruh ledakan. Tidak ada latihan yang bisa mempersiapkan mereka untuk situasi sebesar ini. Sistem pertahanan Israel mencoba merespons. Iron Dome menembakkan roket pencegat, garis cahaya biru putih terlihat berkelebat di langit. Tapi jumlah rudal terlalu banyak, datang dari segala arah. Beberapa memang berhasil dicegat, tapi sisanya lolos mulus menghantam sasaran. Gelombang ketiga lebih brutal. Artileri jarak jauh menghujani sisa bangunan. Ledakan besar membuat tanah bergetar seakan gempa. Jendela rumah warga di radius belasan kilometer pecah bersamaan. Suara tangisan dan jeritan terdengar di seluruh kota. Warga sipil ketakutan, sirene darurat meraung tanpa henti. Tapi tidak ada tempat yang benar-benar aman. Asap hitam membubung tinggi, terlihat hingga puluhan kilometer jauhnya. Kamera amatir warga dan rekaman drone koalisi memperlihatkan detik-detik kehancuran. Dunia menyaksikan secara langsung bagaimana pusat kebanggaan militer Israel berubah jadi lautan api. Hanya dalam beberapa jam, Akademi Militer Tel Aviv kehilangan segalanya. Gedung utama rata dengan tanah, gudang amunisi meledak, barak kadet hancur, dan kendaraan lapis baja hangus terbakar. Yang tersisa hanyalah puing, asap, dan teriakan panik. Israel yang biasanya menjadi pihak penyerang, kini merasakan bagaimana rasanya menjadi sasaran. Hujan rudal di Tel Aviv bukan hanya sekadar serangan, tapi juga pesan jelas. Kesombongan punya harga yang harus dibayar kontan. Iron Dome, sistem pertahanan udara yang selama ini jadi kebanggaan Israel, akhirnya diuji habis-habisan. Biasanya media internasional disuguhi gambar rudal pencegat yang berhasil meledakkan roket musuh di udara. Namun kali ini ceritanya berbeda. Ratusan rudal diluncurkan secara bersamaan dari berbagai arah, dengan kecepatan dan jenis yang beragam. Awalnya, ada secercah harapan. Beberapa rudal berhasil ditembak jatuh, cahaya biru putih pencegat terlihat berkilau di langit Tel Aviv. Tapi jumlah yang datang terlalu banyak. Seperti hujan deras yang menimpa atap bocor, Iron Dome tak mampu menutup semua celah. Rudal-rudal musuh melesat lolos, menghantam target vital satu persatu. Ledakan demi ledakan membuat pasukan Israel kehilangan koordinasi. Komando pusat berteriak melalui radio, namun komunikasi terganggu oleh serangan elektronik dari koalisi. Sistem radar yang biasanya sigap, kali ini kebingungan karena dibanjiri sinyal palsu dari drone siluman. Pertahanan canggih itu ibarat komputer yang terkena serangan virus, macet di saat paling krusial. Akibatnya, Iron Dome tak lebih dari Iron Donut. Lubang besar terlihat di sistem pertahanan mereka.
Rudal yang seharusnya bisa dicegat justru meluncur mulus ke tengah kota. Media sosial langsung ramai dengan sindiran. Meme bertebaran. Gambar donat bolong disandingkan dengan logo Iron Dome, captionnya pedas. Iron Dome? Lebih cocok Iron Hole. Suasana di Tel Aviv semakin kacau. Warga sipil yang biasanya percaya pada kekuatan pertahanan negara kini panik. Mereka berlari menuju bunker darurat, tapi tak sedikit yang sadar bahwa bunker pun tidak cukup aman. Getaran ledakan membuat pintu baja terlepas, serpihan kaca menghujani jalan-jalan, dan suara sirene seolah tak pernah berhenti. Di sisi lain, koalisi 4 negara tampak tenang. Strategi mereka memang dirancang untuk menembus Iron Dome. Rudal murah digunakan sebagai pengalih, sementara rudal utama menghantam target vital dengan presisi. Drone kamikaze diterbangkan rendah, sulit terdeteksi radar, dan meledak tepat di titik pertahanan. Semua pergerakan sudah dihitung. Bagi Israel, momen ini jadi mimpi buruk yang nyata. Sistem pertahanan yang selama ini dipamerkan di pameran senjata internasional terbukti rapuh. Dunia menyaksikan betapa mudahnya teknologi itu dijebol. Reputasi yang dibangun puluhan tahun hancur hanya dalam beberapa jam. Iron Dome tidak lagi terlihat sebagai perisai kokoh. Di mata dunia, ia lebih mirip jaring ikan bolong yang tak mampu menahan badai. Kehancuran ini bukan sekadar kerusakan fisik, tapi juga pukulan telak bagi mental militer dan rakyat Israel. Akademi Militer Tel Aviv seharusnya menjadi tempat lahirnya para pemimpin perang masa depan Israel. Namun pagi itu, tempat yang biasanya dipenuhi suara komando dan derap langkah barisan berubah jadi lautan kepanikan. Ledakan-ledakan bertubi-tubi meruntuhkan bangunan, meninggalkan puing dan kobaran api yang sulit dipadamkan. Para kadet yang sedang menjalani latihan harian langsung tercerai-berai. Sebagian mencoba berlari ke bunker bawah tanah, tapi pintu masuknya sudah hancur dihantam rudal bunker booster. Yang lain terjebak di barak, berusaha keluar melewati asap pekat dan api yang menyambar cepat. Teriakan panik terdengar bersahut-sahutan, suara yang lebih mencekam daripada dentuman rudal itu sendiri. Instruktur yang biasanya gagah berdiri memberi arahan kini kehilangan wibawa. Mereka juga dilanda ketakutan, sadar bahwa tidak ada skenario latihan yang bisa mempersiapkan kadet menghadapi bencana sebesar ini. Perintah, tetap tenang, hanya terdengar seperti bisikan tak berarti di tengah gemuruh ledakan. Banyak kadet mengalami luka serius. Ada yang terkena serpihan kaca, ada pula yang tertimpa beton runtuh. Beberapa berhasil saling membantu, menyeret teman mereka keluar dari reruntuhan. Namun trauma itu tertanam kuat. Mata mereka kosong, napas tersengal, tubuh gemetar tak terkendali. Asap hitam pekat membuat penglihatan terbatas. Para kadet yang selamat keluar dari barak hanya bisa menyaksikan pemandangan yang menghancurkan mental mereka. Gedung utama akademi rata dengan tanah, kendaraan lapis baja terbakar, dan gudang persenjataan meledak berkali-kali seperti kembang api neraka. Di sudut lapangan, sekelompok kadet berusaha menolong rekannya yang terjepit di bawah reruntuhan. Mereka berteriak meminta bantuan, tapi pasukan penyelamat tidak kunjung datang. Sistem komunikasi kacau, jalur evakuasi tertutup, dan sirene terus meraung tanpa henti. Ketidakberdayaan itu membuat mereka semakin terpukul. Apa yang dulu disebut tempat pembentukan otak-otak brilian militer Israel, kini lebih mirip sekolah kehancuran. Kadet yang seharusnya ditempa untuk menjadi tulang punggung masa depan justru jadi saksi langsung kegagalan negara mereka. Banyak dari mereka kemungkinan akan pulih secara fisik, tapi trauma mental yang mereka alami akan membekas seumur hidup. Dalam satu pagi, Israel bukan hanya kehilangan bangunan megah, tetapi juga kepercayaan generasi mudanya.
Para kadet yang sebelumnya penuh kebanggaan kini berubah menjadi korban perang yang terluka dan terguncang. Akademi Tel Aviv, simbol kejayaan, kini menjadi simbol trauma nasional. Ketika asap hitam membubung dari Tel Aviv, dunia langsung menoleh. Media internasional bergerak cepat menyiarkan gambar satelit, rekaman amatir warga, dan video drone koalisi yang memperlihatkan detik-detik kehancuran Akademi Militer Israel. CNN, BBC, Al Jazeera, hingga media Asia seperti NHK dan CCTV menayangkan liputan langsung. Seluruh dunia terperangah melihat pusat kebanggaan militer Israel runtuhannya dalam beberapa jam. Video rekaman memperlihatkan bagaimana gedung utama Akademi luluh lantak, barak kadet terbakar, dan gudang persenjataan meledak seperti kembang api neraka. Rekaman itu viral di media sosial, disebarkan jutaan kali dalam hitungan jam. Netizen ramai-ramai membuat meme, parodi, dan sindiran pedas. Hashtag seperti Tel Aviv No More, Iron Dome or Iron Hole, dan Akademi Kolapse jadi trending global. Ada yang membuat poster parodi bergaya film Hollywood berjudul Fast and Furious, Tel Aviv Drift, dengan gambar rudal menukik ke gedung Akademi. Komunitas gamer membandingkan serangan itu dengan server yang terkena serangan DOS tanpa firewall. Para influencer dunia berlomba-lomba menertawakan betapa cepat reputasi Israel runtuh. Namun, bukan hanya dunia maya yang riuh. Di negara-negara Timur Tengah, suasana justru berubah menjadi perayaan. Di jalan-jalan kota besar, warga berkumpul, menyalakan kembang api, membagikan makanan gratis, dan menonton ulang rekaman serangan di layar besar seperti sedang menonton final sepak bola. Bedanya, kali ini yang kalah bukan tim olahraga, melainkan negara yang selama ini dianggap tak terkalahkan. Euforia itu kontras dengan suasana di Israel. Warga Tel Aviv yang kehilangan rumah dan rasa aman berduyun-duyun menuju tempat pengungsian. Mereka yang biasanya percaya diri dengan perlindungan negara kini diselimuti ketakutan. Ratusan ribu orang mengungsi, suara sirene masih meraung tanpa henti. Anak-anak bertanya polos kepada orang tua mereka, mengapa gedung tentara bisa hancur secepat itu? Sebuah pertanyaan sederhana yang sulit dijawab. Sementara itu, sekutu Israel mulai mempertanyakan kredibilitas negara yang selama ini dianggap benteng pertahanan Timur Tengah. Amerika Serikat, yang biasanya langsung memasang badan, kini berhitung ulang. Bagaimana bisa negara yang menerima miliaran dolar bantuan militer justru gagal mempertahankan akademi utamanya? Para analis barat pun terpaksa mengakui, ada kelemahan fatal yang selama ini ditutupi. Israel berusaha menutupi kerugian dengan pernyataan resmi. Kerusakan tidak signifikan. Namun gambar satelit dan rekaman lapangan berkata lain. Dunia melihat kenyataan pahit yang tak bisa disembunyikan. Akademi militer yang dulu megah kini tinggal puing dan asap. Tidak ada ruang untuk narasi manis, hanya fakta telanjang bahwa kebanggaan militer itu hancur lebur. Bagi banyak negara yang selama ini merasakan tekanan politik dan militer Israel, momen ini jadi bukti bahwa dominasi bisa dipatahkan. Dunia menyaksikan secara langsung, Israel bukan predator yang tak terkalahkan, melainkan negara yang bisa roboh jika dilawan bersama. Kehancuran Akademi Militer Tel Aviv bukan hanya tragedi fisik, melainkan juga pukulan telak bagi politik dan moral bangsa Israel. Selama bertahun-tahun, akademi itu dipamerkan sebagai simbol kehebatan dan regenerasi kekuatan militer. Namun kini, simbol itu runtuh jadi abu dalam satu malam. Di dalam negeri, gelombang kemarahan rakyat tak terbendung. Demonstrasi pecah di berbagai kota. Ribuan warga turun ke jalan, menuntut pemerintah bertanggung jawab. Mereka merasa dikhianati, karena miliaran dolar anggaran pertahanan ternyata tak mampu melindungi bahkan pusat pendidikan militer.
Kepercayaan rakyat runtuh bersamaan dengan akademi yang hancur. Parlemen pun gaduh. Oposisi menekan Perdana Menteri dengan tuduhan salah strategi dan arogan dalam mengambil keputusan perang. Bahkan kubu pendukung ikut goyah, merasa malu karena negara yang katanya tak terkalahkan, justru kalah di rumah sendiri. Pemerintah berada di bawah tekanan besar, menghadapi krisis kepercayaan yang bisa menjatuhkan kepemimpinan. Di kalangan militer, moral jatuh ke titik terendah. Para perwira senior merasa dipermalukan. Puluhan tahun mereka berkoar bahwa Akademi Tel Aviv adalah benteng tak tergoyahkan, tempat lahirnya jenderal-general masa depan. Kini semua omong kosong itu terkubur bersama reruntuhan beton. Kadet yang selamat membawa trauma, bukan kebanggaan. Sementara itu, sekutu Israel mulai ragu. Amerika Serikat yang selama ini jadi pelindung utama ikut terpukul. Mereka harus menjelaskan kepada rakyatnya mengapa dana bantuan ratusan miliar dolar tampak sia-sia. Beberapa politisi Amerika bahkan terang-terangan menyebut bahwa investasi militer ke Israel lebih merugikan daripada menguntungkan. Di panggung internasional, citra Israel terjun bebas. Negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin menjadikan peristiwa ini sebagai amunisi baru untuk menyindir. Israel yang biasanya berdiri gagah kini lebih mirip petinju arogan yang kalah telak di ronde pertama. Dunia tak lagi melihat mereka sebagai raksasa, melainkan sebagai sosok rapuh yang bisa roboh bila dilawan bersama-sama. Namun yang paling menyakitkan bagi Israel adalah rasa malu di hadapan dunia maya. Ejekan, meme, dan komentar pedas mengalir tanpa henti. Veteran militer bahkan mengaku lebih sakit hati melihat negaranya jadi bahan olok-olok global, daripada melihat bangunan akademi rata dengan tanah. Luka psikologis itu akan membekas lebih lama dari kerusakan fisik. Hancurnya Akademi Tel Aviv menjadi pelajaran pahit. Kesombongan dan arogansi yang dibangun selama puluhan tahun bisa sirna hanya dalam satu malam. Bagi Israel, ini bukan sekadar kehilangan sebuah gedung, melainkan kehilangan wajah di hadapan dunia. Trauma itu akan sulit dipulihkan, baik bagi tentara maupun rakyatnya. Koalisi 4 negara Timur Tengah berhasil membuktikan satu hal sederhana: Israel bisa dijinakkan. Dan dunia telah menyaksikan sendiri bagaimana simbol kekuatan itu runtuh jadi puing. Sebuah momen yang akan tercatat dalam sejarah modern, bukan sebagai kemenangan militer biasa, tapi sebagai tamparan keras terhadap kesombongan yang terlalu lama dipelihara. Itulah kisah runtuhnya Akademi Militer Israel di Tel Aviv. Sebuah tamparan keras yang memperlihatkan bahwa kesombongan selalu ada balasannya. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini tanda bahwa dominasi Israel mulai runtuh? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar makin banyak orang yang tahu kisah ini. Semoga kita semua sehat selalu, rezeki lancar, dan hidup dalam damai.